Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan dari tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, topik proyek ini adalah sistem absensi PT Bajul Bersaudara. Nah, kelompok kami ini kelompok 2 terdiri dari anggota kelompok yang pertama teman saya Ilham Hibatul Wafi, NIM 3003, dan selanjutnya Lintang Tamaris NIM 3062 dan saya sendiri Danuadi Widya Brahmantara NIM 3099. Nah, di sini ada beberapa bab, yaitu bab pertama yaitu bab 1 adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada 1.1 latar belakang, 1.2 ruang lingkup aplikasi, 1.3 distribusi tugas, bab 2 desain sistem. Di dalam desain sistem ini ada 2.1 gambaran umum sistem, 2.2 bisnis proses model dan notasi, 2.3 diagram objek, 2.4 kelas diagram, 2.5 IRD, dan selanjutnya bab 3 ada running program, dan bab 4 adalah kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, latar belakang kita membuat sistem absensi ini adalah pada zaman saat ini teknologi merupakan salah satu hal yang paling diunggulkan dan semua kalangan harus mengenalnya agar tidak ketinggalan zaman. Dengan adanya teknologi, maka akan mempermudah berbagai macam jenis pekerjaan serta mengantisipasi terjadinya kecurangan. Perkembangan teknologi yang semakin maju ini tentunya akan membuat persaingan antar satu dengan lainnya juga semakin besar, terutama persaingan antar perusahaan. Jadi untuk mencapai keberhasilan perusahaan, maka diperlukan adanya peran teknologi informasi agar dapat mengelola segala aktivitas. Nah, pekerjaan kantor yang dapat membantu serta meningkatkan pelayanan perusahaan. Untuk memulai sebuah keberhasilan tidak harus dimulai dari hal yang besar, namun bisa dimulai dari yang paling kecil atau simpel, seperti proses absensi karyawan. Absensi kehadiran karyawan merupakan hal simpel, namun sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karena hal ini nantinya juga berkaitan dengan kedisiplinan dan berdampak pada kinerja masing-masing karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan khusus untuk mencatat absensi kehadiran dan ketidakhadiran agar aktivitas kerja dapat tercatat secara real time, dan baik tanpa manipulasi data. Banyak cara yang dapat dilakukan mencapai sistem absensi yang baik, salah satunya menggunakan teknologi informasi di mana penerapannya dengan aplikasi absensi. Nah, PT Bajul Bersaudara sendiri merupakan sebuah perusahaan yang mengikuti perkembangan zaman dan mencoba bertahan dalam persaingan antar perusahaan dengan melakukan sistem absensi secara online. Di mana dengan menggunakan sistem ini, maka dapat memudahkan seluruh karyawan yang bekerja di PT Bajul Bersaudara ini. Dengan menggunakan sistem ini, seluruh karyawan tidak lagi melakukan absensi secara manual, seperti melakukan tanda tangan pada daftar kehadiran yang ada di kertas, di mana cara ini sangat tidak efektif dikarenakan mudah hilang, rusak, dan mudah untuk dimanipulasi. Jadi dengan menggunakan sistem absensi seperti ini, makalah sangat efisien. Nah, yang selanjutnya 1.2. Nah, ruang lingkup aplikasi. Nah, aplikasi absensi ini yang kami buat di sini ditujukan oleh untuk kedua belah pihak, yakni pegawai dan admin atau pengurus perusahaan. Yang ruang lingkup menyeluruhnya adalah perusahaan PT Bajul Bersaudara, di mana aplikasi ini memuat fitur absensi yang digunakan oleh pegawai atau karyawan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya 1.3 distribusi tugas kelompok. Tugas masing-masing anggota sebagai berikut yang pastinya tidak lepas dengan kerjasama antara anggota ya. Yang pertama di sini Ilham Hibatul Wafi. Yang pertama, Ilham ini mengimplementasikan database yang sudah jadi menuju codingan. Dan yang tugas keduanya menyempurnakan codingan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan laprak bersama-sama. Yang selanjutnya saya sendiri, saya mengumpulkan data yang akan dimasukkan ke dalam database, mencatat fitur yang ada dalam aplikasi, mengerjakan laprak bersama. Yaitu teman saya Lintang Tamaris. Yang pertama, Lintang Tamaris ini memisahkan database yang ada sesuai dengan kelasnya, memikirkan arah dari aplikasi, dan mengerjakan laporan bersama. Kita lanjut ke bab 2 yaitu desain sistem. Gambaran umum sistem ini, aplikasi ini dibentuk untuk mempermudah karyawan untuk absensi harian. Aplikasi ini juga akan membantu admin bisa mengetahui siapa saja karyawan yang sudah absen atau belum absen. Pada ini, tapak siapa saja yang sudah absen pada hari itu. Nah, yang selanjutnya di 2.2, bisnis proses model dan notasi.
Aplikasi dimulai dengan user menginputkan username dan password, kemudian user akan dibawa menuju laman yang berisi tampilan absensinya. Nah, user sendiri diminta untuk memasukkan NID, nama, divisi, agama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, beserta bukti foto user sedang bekerja. Kemudian user bisa klik bagian input agar data absen hari ini tercatat. Kemudian jika user ingin menghapus data yang telah diinputkan, user bisa memasukkan NID, kemudian klik bagian delete jika user ingin mengupdate data yang sudah diinputkan dan memasukkan hal yang perlu diupdate. Kemudian user bisa melihat secara keseluruhan data yang telah ada tabel di bawah. Jadi ini gambar ini kayak model dan notasinya ya, yang dimana admin mengecek karyawan sudah absen, nanti bisa sudah ketemu di menginputkan user dan password, jadi diproses di dalam. Yang selanjutnya kita lanjut ke diagram objek. Pada aplikasi ini terdapat fitur utama yaitu input data. Jika kita ingin melakukan fungsi lainnya tapi belum melakukan input data, maka fungsi tersebut tidak akan bisa berjalan. Sehingga kita diharuskan menginputkan data terlebih dahulu, kemudian kita baru bisa menggunakan fungsi lain yang tersedia. Pada aplikasi ini juga terdapat fungsi untuk menginputkan gambar. Fungsi ini berfungsi agar admin dapat mengetahui aplikasi karyawan benar-benar hadir untuk bekerja atau tidak. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke 2.4, kelas diagram. Nah, kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas. Atributnya, metode dan hubungan antara objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram. Objek utama atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas sendiri Nah, baik, kita lanjut. Ada sedikit trouble tadi. Nah, ini ERD. Pada aplikasi yang kami buat hanya terdapat satu tabel saja, yaitu karyawan. Maka dari itu tidak ada relationship yang terjadi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, berikut ERD kami. ERD kami ini di mana ada beberapa atribut, yaitu NID, nama, divisi, agama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan foto. Ini bab 3, running program. Nah, ini contoh dari user interface-nya, di mana baik, dilajukan oleh teman saya. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bab 3 terkait dengan running program. Jadi tampilan pertama ini kita akan disuruh untuk memasukkan username kita dan mengisikan password kita. Kemudian kita langsung login dan tampilannya untuk login seperti ini. Jadi kita di sini bisa memasukkan nomor induk, nama, divisi, agama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta fotonya. Dan untuk ini, yang di bawah ini merupakan tampilan awal setelah login dan klik. Dan ketika kita klik display, maka muncul nama karyawan yang sudah melakukan absensi. Kemudian untuk menginputkan biodata, kita tinggal mengisi saja untuk NID, nama, dan divisi, agama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian tambahkan foto pada browse ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita memasukkan data kita langsung pilih input dan datanya akan masuk ke dalam tabel di bawahnya secara otomatis. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin menghapus data, kita tinggal
memasukkan nomor induk, bisa memasukkan nomor induk, kemudian langsung memilih delete dan akan terhapus secara otomatis. Setelah itu, setelah di delete kita langsung update dan nanti datanya akan hilang. Kurang lebihnya dari program yang kami buat seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi untuk bab 4 yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pada zaman saat ini teknologi merupakan salah satu hal yang paling diunggulkan dan semua kalangan tentu harus mengenalnya agar tidak ketinggalan perkembangan zaman. Nah, perkembangan teknologi yang semakin maju ini tentu akan membuat persaingan antar satu dengan yang lainnya juga semakin besar, terutama persaingan dalam perusahaan ya. Jadi untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan, diperlukan adanya peran teknologi informasi agar dapat mengelola segala aktivitas pekerjaan kantor yang dapat membantu serta meningkatkan pelayanan perusahaan secara efektif. Dengan adanya absensi kehadiran karyawan ini, segala yang dilakukan itu merupakan hal yang simpel, namun sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan karena hal ini nantinya juga berkaitan dengan kedisiplinan dan akan berdampak pada kinerja masing-masing karyawannya. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan khusus untuk mencatat absensi kehadiran dan ketidakhadiran agar aktivitas kerja dapat tercatat secara real time dan baik tanpa adanya manipulasi data. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai sistem absensi yang baik. Salah satunya yaitu menggunakan teknologi informasi di mana penerapannya itu dengan aplikasi absensi. Oke, baik. Setelah dijelaskan oleh teman saya tadi, saya di sini akan menjelaskan tentang codingannya yang sudah kami buat dalam Visual Studio. Yang pertama itu ada bagian loginnya. Nah, di sini untuk bagian loginnya, langsung pada source code-nya. Nah, pada button pertama, yaitu button ini. Nah, buat button pertama ini berisi login ya di sini. Nah, untuk login ini yang pertama itu dikoneksikan dengan SQL client. Jadi saya di sini pakai buat database-nya itu Microsoft SQL MySQL. Nah, di sini cara pengkoneksiannya cukup mudah. Cukup memasukkan add dan data source di sini. Nah, data source ini bisa dilihat di bagian bagian ini. Nah, di sini bagian connection string-nya bisa di-copy terus masukkan ke sini gitu, tambahin add di depannya. Nah, buat selanjutnya ini ada adapternya. Nah, di sini itu berisi tentang textbox 1 dan textbox 2. Nah, agar terkoneksi. Kemudian nah, nanti jika berhasil akan langsung masuk ke halaman berikutnya. Jika nanti salah, nanti akan muncul data yang Anda masukkan salah gitu, atau perhatian atau error gitulah istilahnya. Kemudian jika nanti kita mengklik bagian ini, button kedua ini, maka nanti secara otomatis aplikasinya akan di-close gitu ya. Kita coba dulu bagian loginnya ini, kita coba start. Nah, kita coba gini ya. Kita coba misal langsung kita close gini, cekrek. Nah, maka secara otomatis langsung close sendiri itu aplikasinya. Oke, nanti kalau saya inputkan sekalian yang kedua. Nah, buat halaman selanjutnya ini berisi tentang aplikasi intinya, yaitu buat absensinya. Nah, di sini
sudah dijelaskan teman saya tadi ada apa aja yang perlu dimasukkan, NID, nama, divisi, agama, dan sebagainya. Nah, di sini ada tab khusus ya, itu foto, berfungsi nanti kalau misal adminnya pengen ngecek kehadirannya karyawan itu betul apa hadir apa enggak, itu bisa dilihat di bagian sini nanti. Nah, buat codingannya maksud saya jelaskan di sini ya. Nah, di sini yang pertama itu tentu saja kita koneksikan dengan apa itu namanya? Saya lupa lagi tadi. SQL client. Nah, caranya tadi sama. Terus kita lihat di bagian ini tadi connection string, nanti kita copy masukkan di sini sama. Kemudian button 3 di sini. Button 3 itu kita, saya lupa taruh di mana tadi. 1, 2, 3. Oh, bagian input. Nah, di sini buat bagian inputnya itu berisi tentang sama saja buat nginputin data di sini, insert into karyawan. Jadi tabel saya bernama karyawan ya di sini ya. Sorry, kita buka. Bentar, saya buka dulu database saya. Bentar, saya pause dulu. Nah, di sini saya menggunakan ini Microsoft SQL Server untuk database-nya ini. Nah, di sini cuma ada satu tabel ya, yaitu tabel karyawan. Kenapa cuma satu? Karena kami di sini membuat aplikasinya tuh aplikasi sesimpel mungkin ya. Jadi kalau sudah masuk ke kriteria yang diinginkan dosen, maka dari kami juga sudah cukup lah, gitu, satu tabel aja. Makanya di pada bagian ERD-nya nggak ada relationship karena ya cuma satu tabel aja gitu. Sebenarnya bisa dibuat beberapa tabel, cuman buat meringkas saja lah. Itu kita bikin satu tabel aja gitu. Nah, ini bagian ini kita inputkan ini ya. Yang ini itu buat gambarnya, yang bagian ini terakhir foto ya. Nah, image ini. Ini itu bagian ini, value dari foto ini ya. Nanti kita masukkan ini NID, nama divisi sesuai dengan ini di sini. Desain yang sudah kita buat tadi kita masukkan di sini. Kemudian di sini buat nanti misal apa kita sehabis ngisi data nih. Nah, kita kan berhasil menginputkan. Nah, biar nanti tabel ini kosong lagi, maksudnya NID, nama, dan bla 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 ini kosong lagi. Nah, maka saya pakai di sini. Expose 1 dan sebagainya. Oke. Lanjut lagi bagian radio button. Nah, radio button ini berfungsi buat milih jenis kelamin ya. Ini ada pria dan wanita di sini. Value-nya lah, value yang dari jenis kelamin itulah. Kemudian button pertama itu kita di sini browse. Jadi fungsi dari browse sendiri kita bisa menampilkan data-data yang sudah terinput gitu hari ini gitu ya. Data-data karyawan yang sudah absen pada hari ini gitu. Nah, ini buat nyaring dari file fotonya, ada PNG, JPG, dan juga ALF file. Nanti kita browse itu bisa milih ya pada antara 3 itu. Kemudian ya ocean. Kemudian display data ini bagian bawah ini. Sorry, display data. Oh, oke. Oh, bagian display data ini nantinya ini berisi tentang saya cari dulu display data. Oh, display data itu keseluruhannya deh. Jadi nanti kita ambil dari tabel karyawan itu keseluruhannya apa aja gitu. Kemudian untuk button 7 saya lupa lagi. Oke, bagian display tadi ya. Display data ini ya. Buat ngejelasin
data-data yang sudah ditampilin gitu ya. Kemudian button 4. Oh, buat fungsi delete di sini. Buat fungsi delete nanti kitanya disuruh cuma memasukkan NID-nya saja tanpa masukkan hal lain. Jadi cukup NID yang kita masukkan, nanti otomatis datanya yang sudah terinput bisa langsung terhapus gitu ya. Di sini cuma pakai textbox 1. Nah, textbox 1 ini di sini cuma NID saja gitu. Oke, terus langsung nanti kalau misalnya udah berhasil di delete itu muncul data has been delete gitu ya. Kemudian button 5 di sini berfungsi buat update dari database-nya yang sudah diinputkan. Nah, buat update ini sama tadi ya kayak delete, masukin NID-nya, kemudian kita masukkan hal-hal yang perlu diupdate. Ya, misal kita salah menginputkan nama gitu ya. Misal Agus gitu. S-nya ganti D, Agut gitu. Nah, kita mau update merubah datanya gitu, bisa langsung pakai menu update di sini. Nah, nanti sama setelah update selesai akan langsung datanya langsung tertampil di bawah, dan juga bagian pengisian ini langsung kosong gitu ya. Setelah selesai ada data update successfully gitu, di bagian pemberitahuannya. Kemudian untuk button 6, di sini button 6 itu berisi tentang search. Oh iya, menu search tadi belum dijelaskan sama teman saya. Jadi menu search ini nanti fungsinya buat misal nih kan database-nya banyak tuh. Nah, maka adminnya kan bingung kan, orang ini udah absen belum, kan males mau nyarinya. Nah, kita nanti bisa langsung klik di sini. Ada bagian search ini, klik siapa namanya, misal Agus gitu atau Ilham gitu ya. Kita ketik di sini, langsung kita klik di bagian sini search gitu ya. Nanti maka datanya nama Ilham atau nama Agus tadi langsung tertampil dalam ini data grid view-nya. Itu. Kemudian button 2 di sini. Oh iya, clear. Nah, misal kita sudah input ini datanya, tinggal kita klik di sini input gitu ya. Tapi misal ada gangguan apa gitu ya, misal ada gangguan apa gitu. Nah, kita kan nggak mau tuh ngabusin satu-satu gitu kan. Nah, biar nanti setelah kita menuliskan di sini langsung terhadap semua, kita bisa langsung klik clear di sini. Nah, nanti untuk demonya nanti bagian akhir lah, nanti yang di sini saya jelaskan. Kemudian untuk button 6, di sini button 6 berisi tanda silang di sini. Nah, di sini berfungsi untuk misal kita udah selesai buat absennya. Nah, buat menutup aplikasinya tentu saja kita butuh button 8 di sini buat close aplikasinya secara langsung. Nah, kurang lebih codingannya seperti itu. Di sini saya langsung aja mendemokan dari awal ya di sini. Kita start dari awal. Nah, kita di sini memasukkan username dan passwordnya. Di sini username-nya saya kasih nama admin dan juga passwordnya saya kasih nama admin juga. Di sini bintang ya, sudah saya rubah tadi. Bisa jelasin codingannya tadi. Nah, setelah kita klik login, langsung masuk ke aplikasinya. Jika kita ingin menampilkannya, langsung kita klik display. Crack. Nah, di sini sudah ada data. Saya cuma baru masukkan 2. Nanti bisa dimasukkan sendiri ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian saya akan mencoba fungsi input di sini ya. Saya masukkan NID baru 1003. Kemudian saya kasih nama Agus. Agus gitu ya. Kemudian divisinya kita masukkan di sini misal admin gitu ya. Admin, kemudian agamanya Islam. Kemudian tanggal lahir tempat tanggal lahirnya di sini saya kasih Jember gitu ya. Jember, terus tanggalnya saya random aja. Nah, di sini tanggalnya bisa milih ya langsung. Mau tanggal berapa. Misalnya gini ya. Ini terus kita klik jenis kelaminnya. Kita tulis alamatnya,
misal jalan kembar gitu ya. Nah, di sini setelah pemasukan ini kita browse untuk fotonya. Nah, untuk fotonya sendiri buat contoh aja ya, ini contoh aja kasih random gini ya, Fantasia gitu aja. Nah, setelah kita berhasil bukan berhasil sih, udah ngisi data, biodatanya, kita langsung klik di sini untuk inputnya, cekrek. Nah, setelah berhasil input, insert successfully. Kita oke di sini. Kemudian untuk bagian delete. Nah, di sini delete cukup memasukkan ini saja. Misal delete 1003 ini. Kita masuk delete, cekrek. Nah, datanya langsung ke delete di sini. Lalu update. Nah, di sini bisa kita mau update nih, update misal salah nama gitu ya. Atau salah divisi gitu ya. Atau ya gitulah pokoknya. Misal kita rubah yang NID yang kedua yaitu NID-nya Ilham. Ilham. Wah, aku salah masukin divisi ini di sini, bukan ke SDM gitu. Misal apa ya? Misal admin gitu ya. Kita klik aja pembaruannya admin, kita samakan lah. Terus tempat lahirnya New York. Kemudian tanggal lahirnya 4 Februari 2020. Di sini masukkan pria, alamatnya dan Bali. Kita browse fotonya random aja ya. Apa ya? Inilah. Nah, gini. Contohnya aja ya. Terus kita klik update, cekrek. Nah, update successful. Langsung berubah kan dari divisinya menjadi admin di sini. Oke. Terus untuk bagian search. Nah, di sini kan berhubung cuma 2 kan nggak ribet. Ini kan bisa datanya banyak gitu ya. Terus adminnya pengen nyari apa namanya? Nyari apa namanya itu? Nama yang lain gitu ya. Kita coba cari aja. Wafi di sini. Kita klik search di sini, cekrek. Nah, maka data yang akan tertampilkan cuman bagian Wafi-nya aja ya. Setelah selesai kita di sini clear atau display. Nah, display di sini. Oke. Setelah itu ya bagian clear-nya ya. Misal kita random aja dari sini. Ini terus ini random gini ya. Terus kita ada yang salah nih misalnya nama atau apa, langsung aja clear, klik. Nah, maka datanya langsung terhapus gitu ya. Nah, mungkin sudah semua deh fungsi-fungsi dari aplikasinya ini. Yang terakhir, jika sudah menggunakan sudah absen gitu ya, langsung aja klik silang di sini, klik. Nah, otomatis aplikasinya langsung terhenti gitu ya. Oke. Sudah selesai ya di sini. Kurang lebih sudah selesai penjelasan dari kelompok kami. Jika ada langsung saya tutup aja. Jika ada kesalahan atau salah kata atau bagaimana, kami mohon maaf di sini. Kurang lebihnya kami, ya namanya juga manusia pasti ada salahnya gitu. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.